Saya mau sampaikan kepada kita, barangkali luput dari sorotan dan perhatian kita, Yesus pun adalah sosok atau pribadi yang bisa membuat sesuatu yang banyak, panjang, lebar, menjadi singkat dan ringkas, simple. Apa buktinya? Saya tunjukkan kepada kita. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isi seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu luas, panjang, lebar, banyak. Kitab para nabi juga banyak. Kalau kita belajar teologi, ada yang namanya nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu dikelompokkan oleh para pakar teolog, bukan menunjukkan bahwa badannya besar. Tidak, tapi karena kitabnya, karena pasal dalam kitabnya lebih banyak. Kenapa disebut nabi-nabi kecil? Karena pasal dalam kitab tersebut lebih sedikit. Kitab nabi-nabi besar misalnya ya Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Kalau nabi-nabi kecil misalnya Yunus, Obadya, Mika, Maliaki, dan seterusnya. Tapi di sini dikatakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesuatu yang lebar, sesuatu yang luas, sesuatu yang panjang dan banyak, bisa diringkaskan, bisa disimpulkan secara singkat oleh Yesus. Apa itu? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah kehebatan dari pengajaran kekristenan. Bukan kita menunggu orang lain supaya berbuat sesuatu dulu kepada kita, baru kita berbuat sesuatu kepada dia. Kekristenan itu bukan pasif, tapi aktif. Kalau kita rindu diperhatikan oleh orang lain, mari kita memulai dari diri kita memperhatikan orang lain. Kalau kita ingin ditolong oleh orang lain, mari kita belajar memulai dari diri kita untuk menolong. Kalau kita rindu dikasihi oleh orang lain, mari kita mulai dari diri kita untuk mengasihi orang lain. Saudaraku, di bagian lain pun dijelaskan oleh Yesus berkaitan dengan segala sesuatu yang kau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu juga dijelaskan oleh Yesus atau disimpulkan oleh Yesus secara praktis lagi di dalam Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum Taurat itu banyak. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesuatu yang panjang diringkas dan disimpulkan oleh Yesus dengan kalimat yang pendek. Hukum yang terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Singkat, praktis, padat, jelas, terang benderang. Saudara, dari cara Yesus mengajar, membuat sesuatu yang menjelimet bisa menjadi mudah dan sederhana dimengerti tanpa harus menghilangkan makna terdalam dari apa yang sedang diajarkan, dari apa yang sedang disampaikan. Bahkan justru makin membuat terang benderang, membuat makin jelas dan mudah dimengerti, mudah ditangkap, mudah dipahami oleh orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan.